Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Jania dari SI07. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, di mana di bab ini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat, batasan masalah, dan sistem pandika penulisan. Lalu ada bab 2 kajian literatur, akan membahas tentang definisi dan karakter atau etika. Lalu ada bab 3 metodologi, di mana bab 3 ini kita akan membahas tentang tahapan penelitian, metode pengumpulan data atau informasi, metode pengolahan data, dan jenis penelitian. Lalu ada bab 4 analisis dan pembahasan. Lalu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, di sini pertama ada bab 1 pendahuluan. Topik penelitian ini adalah penerapan etika sopan santun terhadap guru di SMK Pertiwi dengan pembentukan karakter. SMK Pertiwi dipilih sebagai studi kasus karena merupakan sekolah yang tidak mengedepankan etika sopan santun. Kepala sekolah ini menyatakan bahwa generasi sekarang sudah tidak memiliki etika sopan santun lagi kepada guru. Kepala sekolah SMK Pertiwi ini ingin anak murid-muridnya memiliki etika sopan santun kepada guru ataupun teman. Nah, lalu di sini ada 1.2 rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini rumusan masalah ini pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan etika sopan santun di SMK Pertiwi ini dengan pembentukan karakter. Nah, bagaimana nih agar anak pelajar atau murid-murid di SMK Pertiwi ini dapat diterapkan etikanya melalui pembentukan karakter. Lalu di sini ada 1.3 yaitu tujuan masalah. Nah, tujuan penelitian ini tentang memahami proses perubahan etika sopan santun dengan kesabaran dan tidak boleh dengan kekerasan. Jika dengan kekerasan, bukannya si anak murid-murid ini menerapkan etikanya, malah dia makin memberontak karena dalam penerapannya ini salah. Jadi memang harus penerapannya ini harus dengan kesabaran. Lalu di sini ada 1.4 yaitu manfaat. Nah, manfaatnya apa sih dibuatnya penelitian ini? Nah, manfaat ini untuk membentuk siswa-siswi menjadi pelajar yang memiliki sopan santun. 1.5 yaitu batasan masalah. Nah, peneliti menerapkan batasan masalahnya yaitu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, harus dengan kesabaran. Lalu selanjutnya ada 1.6 yaitu sistematika penulisan. Oke, mungkin ada bab 1 pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Seperti yang saya sudah bahas dari awal yaitu bab 1, lalu ada bab 2 kajian literatur yang berisian acuan teori yang dijadikan landasan untuk menulis laporan ini dan gambaran umum objek penelitian. Lalu ada bab 5 kesimpulan dan saran berisi pernyataan bahwa tujuan penelitian telah dicapai dan saran perbaikan atau pengembangan penelitian. Nah, lalu lanjut ada bab 2 kajian literatur. Ada definisi pendidikan karakter saat ini merupakan bagian terpenting dari pendidikan di Indonesia. Nah, ketika masyarakat setiap hari disuguhi rekaman tingkah laku masyarakat
masyarakat Indonesia yang jauh dari nilai-nilai karakter Indonesia yang lemah, yang lembut, sopan, ramah, dan menjunjung tinggi budaya Timur, sehingga sarana yang paling mudah digunakan untuk mengembalikan nilai-nilai karakter yang telah terkikis dengan cara mengajarkan dan menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Nah, lalu ada karakter atau etika. Sopan santun ialah suatu tingkah laku yang amat populer dan nilai yang natural. Sopan santun yang dimaksud adalah suatu sifat atau tingkah laku individu yang menghormati serta ramah terhadap orang yang sedang berinteraksi dengannya. Nah, lalu ada bab 3, metodologi. Nah, tahapan penelitian. Satu. Jadi di sini tahapan penelitiannya yaitu melakukan perencanaan tindakan. Penelitian merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian. Tindakan bimbingan konseling. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam perencanaan yaitu membuat satuan layanan. Apa sih satuan layanan? Jadi satuan layanan merupakan untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Yang satuan itu merupakan program untuk melakukan pembimbingan kelompok, menyiapkan angket sopan santun dan evaluasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Nah, salah satu contoh tahapan penelitian ini melakukan pelaksanaan tindakan yaitu dengan melakukan berdasarkan satuan selama 1 kali 40 menit. Lalu ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan menggunakan lembar pengamatan berupa angket sopan santun. Oke, selanjutnya ada 3.2. Metode pengumpulan data atau informasi. Nah, pertama, menyampaikan tujuan pelaksanaan bimbingan kelompok serta hasil pemahaman yang akan dicapai oleh siswa. Lalu yang kedua, memberikan beberapa materi seputar sikap sopan santun siswa, mengadakan evaluasi dan menyimpulkan secara bersama-sama tentang kegiatan yang baru saja dilakukan. Lalu yang ketiga ada penugasan kepada siswa yang bersifat individual, yaitu mengisi lembar penilaian atau evaluasi yang telah disediakan oleh guru BK atau tim yang bergabung untuk satuan layanan ini atau satlan. Lalu ada selanjutnya 3.3 metode pengolahan data. Metode pengolahan data yang pertama yaitu perencanaan kegiatan yang dilakukan pada penelitian tindakan bimbingan konseling. Hasil dari kegiatan bimbingan konseling akan diolah secara kualitatif deskriptif, yaitu uraian ataupun paparan dari hasil diadakannya bimbingan konseling ini. Lalu setelah itu kita akan adakan pelaksanaan tindakan, di mana pelaksanaan tindakan ini merupakan hasil wawancara satu orang, lalu diolah secara kualitatif deskriptif, yaitu uraian dan pemaparan faktor yang menjadikan kurangnya sopan santun dan kebutuhan yang diinginkan calon. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji coba atau testing, di mana uji coba ini akan dilakukan oleh tim BK atau bimbingan konseling untuk mengetahui perubahan siswa-siswi setelah adanya kegiatan ini. Lalu ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis implementasi dengan metode kualitatif deskriptif. Terus selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Di sini ada bab 4 analisis dan pembahasan. Di sini ada 4.1 analisis. Sekolah yang dijadikan tempat penelitian ini adalah SMK Pertiwi, di mana sekolah ini memiliki tujuan yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Adapun
Satlan, yaitu Satuan Layanan, di mana program ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok, menyiapkan angket sopan santun, dan evaluasi agar tim bimbingan konseling mudah dalam menerapkan etika yang baik dan bisa mengontrol anak murid dengan fokus. Nah, lalu ada 4.2, yaitu pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami kendala saat melakukan program yang telah dirancang. Para siswa tidak antusias atau tidak semangat ketika saat mengisi angket yang disiapkan. Para siswa lebih senang ditanya satu persatu secara langsung dibandingkan harus mengisi angket. Menurut mereka, mengisi angket adalah kegiatan yang membosankan. Nah, lalu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penerapan etika sopan santun sudah berhasil diterapkan di sekolah SMK Pertiwi. Dengan melakukan pengamatan oleh Dewan Guru, dari hasil pengujian ditemukan banyak anak murid masih belum menerapkan etika sopan santunnya terhadap teman yang ada di sekitarnya. Jadi sebagian kecil, sebagian besar murid di sekolah SMK Pertiwi ini sudah banyak menerapkan etika sopan santun. Ada di sini 5.2, yaitu saran. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki penjelasan dalam metode pendidikan. Jika ada salah kata atau salah dalam memaparkan karya ilmiah yang saya buat, ataupun ada kesalahan-kesalahan yang menyinggung, mohon dimaafkan karena saya pemula, dan jika ada pihak-pihak yang